warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fadli di Bekal Sebelum Ajal Antv. Dan saat ini saya sedang ingin mengintai target di mana kita mendapatkan laporan dari suami bahwa istrinya ini suka pergi dari rumah dan pulang larut malam. Langsung aja yuk, kita intai target kita hari ini. Ini bener kan ini gangnya ya? Bener ya? Takutnya kita salah nunggu nih. Nah, bentar. Ini dia nih lagi megang handphone nih. Dia lagi janjian kayaknya nih. Ah, siapa yang jemput? Wah, yang jemput ojek online. Butuh. Awas. Aduh, ini mobil, awas. Kita lagi ngikutin orang, ayo cepet. Ini belok kiri depan. Lewatin pelan-pelan, jangan sama, awas. Oh, nih, terus nih. Masuk salon. Halo Ki, ini target kita masuk ke salon. Terus sekarang ke salon ya. Ke salon, bawa kamera tersembunyi aja. Oke, ya. Kita tunggu. Ya, thank you. Kabar, kita udah kirim tim kita untuk mantau ke dalam. Sekarang kita tinggal nunggu laporannya. Lagi ngapain nih target kita di dalam? Keluar. Tim kita keluar. Gimana Ki? Nih gambarnya nih Bang. Ada, coba lihat. Dia lagi mau mempercantik dirinya nih. Dia mau kemana ya? Oke. Nih. Oke, apa kita tungguin aja di sini deh. Ini, dia buka pintu nih. Mati lampu. Nah, ini dia keluar. Dia keluar. Masa sih ikutin. Dia lagi jalan nih ke sana nih. Dijemput mobil yang putih nih, ternyata dia jalan nih. Udah ikutin nih. Mau dibawa kemana ini? Ini hotel ini mah. Oh bener hotel. Pelan. Jangan terlalu dekat jaraknya, jangan terlalu dekat. Oh, supirin nih. Dia masuk ke dalam. Pikir. Teman-teman gimana nih? Kita nunggu atau gimana nih? Tunggu aja ya. Kalau seharian gimana Bang? Kalau seharian di sini? Kalau seharian kita tunggu lah, mau gimana lagi? Kita kan mau dapat bukti. Iya, kalau misalnya pikiran orang kan seperti itu, tapi kita kan nggak tahu. Siapa tahu dia di hotel cuma makan. Tapi kalau tadi kita lihat dia gandengan tangan kayak gitu, ini dengan bukan muhrimnya. Ini udah salah banget memang gitu. Tapi kita nggak boleh suzon kalau bisa kita berpikiran juga memang dia melakukan sesuatu di dalam hotel sana. Jadi kita tungguin aja. Ini udah 1,5 jam. Berarti kalau makan mungkin nggak ya? Orang makan sampai 2 jam mampirin. Ini udah keluar.
masuk dalam mobil. Kita ikutin itu cewek turun di mana ya. Tapi kita jangan ikutin ceweknya lagi. Kita harus ikutin cowoknya. Ikutin ya, ikutin. Awas. Berhenti, dia berhenti. Atur jarak, pelan-pelan, pura-pura pelan-pelan, kita pelan-pelan. Kasih lewat yang lain. Ah, dia turun nih cowoknya nih. Waduh, cipika-cipiki dia. Turun di sini, jadi cewek turun di sini. Udah sekarang kita ikutin cowoknya. Udah bener ya. Ceweknya diturunin di jalan. Sekarang kita make sure kita pasti ini. Kalau perlu sekarang kita jegat dia depan mobilnya supaya dia berhenti. Kita pengen tahu nih sekarang masalahnya. Lewatin, kita palangin mobilnya. Ayo, cari motor. Aduh, ini motor lagi. Ayo, cari. Berhenti. Bang, Bang. Abang ngapain di hotel, ha? Urusan abang ngapain, urusan abang? Hah? Ya ini teman-teman saya, mau kenapa emangnya? Buka pintunya. Buka. Hah, abang, ngapain dari sana, Bang? Ayo. Abang cekin. Abang booking cewek tadi kan, Bang? Iya, urusan abang lo, Bang. Urusan sama saya, ada Bang, urusan sama saya, Bang. Baik, Bang. Bang. Hei. Gak usah. Udah, gak apa-apa. Tadi dibilang dicekin kok, emang. Ya udah kalau gitu kita udah tahu sekarang kalau dia memang di booking, sekarang kita ke rumahnya aja. Ayo. Assalamualaikum. Bang Ito. Hasilnya Bang gimana? Bang Ito tenang dulu ya. Tadi kita sama tim. Ya. Dari siang kita muter, kita ikutin istri abang. Dari rumah dia berangkat sampai ke salon. Ya. Dari salon dijemput sama orang. Terus kita ikutin terus. Ternyata dibawa ke hotel. Saya berarti dibohong, Bang. Astagfirullahaladzim. Bang. Hei, Bella, bangun! Apaan sih ya? Bangunin iPhone tidur juga. Tadi siang kamu habis dari mana? Terus gua sebentar, gak kemana-mana. Bohong! Bapak Andil bilang kamu habis masuk hotel sama cowok. Kagak, baru sebentar dulu. Siapa orang itu? Mbak Diana, maaf ya Mbak Diana ya. Saya di sini datang ya karena saya diminta sama suami Mbak nih. Gak usah kecampur ya Bang, kayak ini urusan rumah tangga saya. Keluar. Kalau Mbak Diana nggak mau ngaku, saya akan buktiin. Buktinya apa Bang maksudnya? Ini sekarang mana teman kita sampai sini? Coba kamera sini coba. Sini. Ya, maaf ya. Nih Mbak, lihat Mbak. Nih, saya ngikutin Mbak dari siang Mbak. Nih, ya. Tuh itu, lihat itu. Benarkan itu kamu kan? Kamu jangan bohong lagi. Ini cowok sama ini. Ya, maaf ya saya ilap ya, saya jalan tadi sama cowok lainnya. Udah Bang, bawa aja Bang. Saya mau
lagi. Ya, udah, ya, Pak, ayo pakai sendal, Pak. Ayo, baik ke saya, Pak. Ayo, Pak. Baik ke saya. Bawa aja dah tuh, Bang. Dia tiap hari berantem mulu, pusing warga jadinya. Iya, Bu, nih maaf ya, Bu ya. Nih kita mau coba ajak dulu nih ya. Mbak Diananya biar belajar sama Ustadz Ahmad ya, Bu ya. Sebentar ya, Bu ya. Ya, kalau gitu saya permisi dulu nih, Bu. Ya, maaf ya ganggu ya, Bu ya. Iya, Mbak. Misi, Bu ya. Mbak, sini, Mbak. Assalamualaikum, Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ustadz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini tamu kita nih hari ini, Pak Ustadz nih. Mbak Diana namanya. Diana. Maksudnya apa Pak Ustadz kayak begini Pak Ustadz? Saya nggak ngerti maksudnya. Gini aja, Mbak, ya. Gak apa-apa, saya bantu jelasin Pak Ustadz. Mbak ikutin aja dulu ya, kalau gitu ya. Sekarang kita ikut Ustadz Ahmad, mau kemana nih sekarang? Saya minta Mbak ikutin aja shock terapi yang saya kasih. Ya, nanti Mbak bakal tahu sendiri tujuannya apa. Bang Fadli, nanti saya minta tim tolong dibantu ya. Buat safety-nya nih. Siap, Ya. Ya, oke. Ayo, bismillah. Ayo coba dinyalain. Ayo, semuanya tim yuk, bantu yuk. Oke, Pak, terima. Kang, Biar- bagaimana? Udah diperiksa semua, safety udah? Aman ya? Aman insya Allah ya. Ini maksudnya apa Pak Ustadz? Ini buat kayak gini-gini. Nanti Mbak akan saya naikin ke atas. Jangan takut Pak Ustadz kayak begini. Ya, justru biar Mbak tahu bagaimana nanti azab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat dari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ghafir ayat 71-72, kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang membangkang kepada perintah Allah, melanggar larangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dia melakukan perbuatan dosa, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya nanti mereka akan dibelenggu leher mereka dengan rantai-rantai yang terbuat dari besi. Lalu mereka ditali dengan tali, lalu mereka diseret ke dalam air panas yang mendidih, lalu setelah itu mereka dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ini baru tali seperti ini, masih kecil talinya. Dan saya cuma mau naikin Mbak ke atas, biar Mbak tahu bagaimana nanti azab di neraka Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat daripada ini. Ampun Pak Ustadz, saya nggak lagi kayak begini. Mbak Pak minta Ustadz. maafnya sama Allah, minta ampunnya sama Allah. Saya cuma mau ngasih pelajaran shock terapi, biar Mbak jerah, nggak mau melakukan perbuatan dosa. Ayo, bismillah. Ayo, Naikin. mari. Pak Ustadz, nggak mau naik lagi Pak Ustadz. Ayo, naikin. Jangan Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz, tolongi saya. Ayo, diangkat, Bang. Ustadz, ampun Pak Ustadz. Ayo, diangkat, Bang. Ustadz, ampun Pak Ustadz. Tolongin Pak Ustadz, ya Allah, ya Rabbi. Geserin, geser. Terus. Tolongin saya Pak Ustadz, saya takut. Saya tadi tobat Pak Ustadz. Saya nggak bakal kayak gini lagi. Ini belum seberapa nanti azab di nerakanya Allah. Nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala orang yang berzina bakal dilempar dari puncak neraka jahanam sampai jatuh ke dasar kerak neraka jahanam. Tolong saya Pak Ustadz, tolong saya. Tolong saya Pak Ustadz. Ayo turunin. Ceburin, Ustaz. Ceburin. Saya gagal lagi kayak begini lagi Pak Ustadz.
masih belum nih Ustadz nih, belum jerak bener nih Pak Ustadz nih. Boleh turunin lagi Pak Ustadz? Turunin lagi. Nanti bakal dilemparinnya dari puncak neraka jahanam sampai ke lautan api neraka. Tolongin saya Pak Ustadz. Mbak Diana, gimana janji mau tobat belum? Jangan Pak Ustadz, saya mau tobat Pak Ustadz. Jangan lagi kayak gini sampai lagi Pak Ustadz. Masih mau jual diri lagi, Mbak? Ya Pak Ustadz, saya janji Pak Ustadz. Yakin udah mau kapok nih? Janji Pak Ustadz. Kalau nggak kapok saya taikin lagi nih. Janji Pak Biar Ustadz, lebih tinggi. saya nggak perlu. Saya turunin lagi sampai dalam. Udah Pak Ustadz, tolong saya, udah. Saya janji Minta ampun Pak. sama Allah. Janji Pak Ustadz. Nggak mau kayak gitu lagi Pak Ustadz. Janji, Janji Mbak. ampun Pak Ustadz. Mbak janji mau bertobat. Janji Pak Ustadz. Tolong saya Pak Ustadz. Tolong saya. Lagi dulu sini nih. Udah, mau duduk sini. Lepasin, Pak. Lagi Pak Ustadz. Saya janji bertobat Pak Ustadz. Gak mau lagi Pak Ustadz. Ya Allah, ya Rabbi. Mbak, apa yang saya kasih ke Mbak tadi itu shock terapi nggak seberapa dengan bagaimana nanti di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala azab yang lebih dahsyat. Tolong saya Pak Ustadz. Saya janji tobat sama Pak Ustadz. Gak mau kayak gini lagi. Nanti di neraka bakal dibelenggu lehernya, diikat dengan rantai-rantai yang terbuat dari besi panas. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Idil aglalu fi aknaqihim wa salasilu yushabun fil hamim. Summa finari yusjarun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, nanti orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, berbuat perbuatan dosa, tidak mau bertobat sampai akhir ajalnya, maka nanti di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala mereka akan dibelenggu dengan rantai yang dibuat daripada panasnya api neraka. Mulai sekarang Mbak bertobat, mohon ampun kepada Allah, banyakin istighfar Mbak, istighfar. Saya janji Pak Ustadz. Saya gak mau berkhianat lagi dan suami saya Pak Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan gak cuma di mulut aja Mbak, tapi Mbak betul-betul bisa ngelakuinnya. Mbak bisa terapin dalam kehidupan sehari-hari. Belajar jadi wanita yang taat sama suami. Pak Ustadz, udah Pak Ustadz. Bang Fadli, Ya Pak Ustadz. pelajaran shock terapi kali ini cukup ya. Ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran yang bermanfaat, bermakna buat Mbak ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan Mbak bisa taubatan nasuha. Amin. Ya, Pak Nanti kita lihat perkembangannya Bang Fadli. Iya Pak Ustadz. Ya, setelah dari sini. Iya Pak Ustadz. Makasih banyak Pak Ustadz. Saya akan antarin pulang hari Iya. ini. Iya Pak Ustadz. Oke pemirsa, sekarang saya harus kembali lagi nih ke rumah target kita ya, karena kata suaminya laporan ke kita tadi, dia bilang istrinya ini kumat lagi nih ternyata. Baru beberapa hari dari shock terapi katanya udah sadar, dalam waktu beberapa hari gak terlalu lama udah mulai kumat lagi, jalan lagi bareng cowok. Ah ini dia suaminya benar. Iya ini suaminya. Bang. Aduh, Mas saya bang, sini bang. gimana ya bang? Dia kumat lagi bang. Abang tenang dulu, abang cerita pelan-pelan sama saya biar saya ngerti, saya paham. Coba gimana sekarang nih? Ya dia berulang lagi bang. Berulang lagi. Iya. Katanya abang lagi nongkrong di sini. Iya, saya Terus? nongkrong di sini, saya mergoki dia. Pergokin dia, Ya, diantar sama diantar sama cowok. Ah itu mobilnya itu dia. Itu dia mobilnya. Ya ini. Benar ini mobilnya ini. Yang sering mengantarnya. Bentar. Lihat dulu ya. Ini bener tadi mobil ini? Iya benar mobilnya mobil ini. Nah itu dia istri saya bang, bener bang itu bang. Kacau. Nggak bisa bang ini saya udah detik.
Bang. Astagfirullahaladzim, bang, udah abang tenang dulu bang, abang udah gini-gini. Abang ikutin saya dulu ya bang, abang jangan emosi. Bang, udah bang, abang tenang dulu ya. Abang jangan emosi. Gini aja sekarang kita ikutin dari cowoknya. Kita ikutin mobilnya aja, kita ikutin mobilnya. Kita coba ikutin dulu nih sekarang. Ini kemana nih cowok nih? Kita pengen tahu nih orangnya siapa ya, dan ngapain, ada hubungan apa sama istri abang. Ya, abang sabar dulu, abang tahan dulu emosinya. Gimana saya mau sabar? Saya udah berkali-kali dikhianati bang. Jadi kesabaran saya itu ada batasnya bang. Ya tapi kita harus klarifikasi dulu bang, abang nggak bisa ngelabrak-labrak orang begitu aja. Ya pokoknya yang kita buktikan aja nanti ini. Iya makanya abang tenang dulu deh sekarang nih. Ya. Ini udah nyampein di belok rumahnya nih. Tetap di sini jangan nih. Udah stop pura-pura berhenti lu. Oke. Hah? Ada cewek nih tuh. Bentar. Bang, Saya harus memastikannya. Iya, abang bisa. Abang Saya harus dari memastikan. saya dulu ya. Ini kita mau klarifikasi nih bang. Kalau abang turun, ini berantakan semua rencana kita. Udah sekarang gini aja, abang udah sama saya sini aja. Saya udah tahu rumahnya, besok saya balik lagi pagi ke sini. Saya janji besok pagi saya balik ke sini. Saya laporin sama abang, ya bang ya. Iya, Abang udah tenang aja. baik, Yuk kita motor aja. Kita balik. Besok pagi bang, ini udah malam banget bang. Kita tahu rumah orang ya nggak enak, tetangganya tuh ngomong apa. Ayo bang kita Iya. Abang tapi abang jangan pakai emosi. Biar saya kabarin itu bang. Jangan bang, abang tenang dulu abang tenang dulu bang. Ya, abang sabar aja bang, tenang jangan terlalu dibawa emosi. Ya udah kita jalan lagi sekarang. Diana, mana kamu? Saya ngikutin kamu sama Bang Fadil. Kamu. Aku dia hilap ya. Aku nggak sengaja hilap. Mbak Diana kemarin sempat belajar ya sama Pak Ustadz. Mbak Diana kan udah kemarin udah dikasih shock terapi. Mbak Diana masih nggak kapok? Hah? Masih mau ngelakuin hal yang sama Mbak? Sekarang apalagi Mbak Diana ini lebih parah lagi ya. Mbak Diana ini kayaknya malah justru ngerebut suami orang. Saya butuh duit bang, buat anak-anak bang. Gimana caranya buat anak-anak buat sekolah? Bohong kamu. Saya sering kasih kamu uang, kemana kan uang itu semua? Mbak Diana, sekarang gini aja deh ya. Mbak Diana, kayaknya Mbak Diana harus ikut lagi sama saya besok. Besok saya jemput Mbak Diana malam ya. Bang, jangan lupa nanti temenin saya buat jemput ya. Nanti kalau misalnya udah dijemput, baru abang mau tinggal di rumah abang bang. Ya bang ya? Iya, makasih ya bang. Iya bang, tapi abang kalau bisa jaga sama istri bang. Iya bang. Ya bang, udah sini aja ya bang ya. Iya. Bismillah ya bang ya. Iya. Ya, saya pamit dulu. Iya. Ya, Mbak, saya pamit dulu ya. Besok saya jemput ya Mbak ya. Assalamualaikum. Salam. Astagfirullahaladzim, ngapain amat? Bang Fadli. Iya, Ibu. Yang bener tuh orang tuh ya. Iya. Cuma tobat sambal doangan. Cuma sehari doangan. Astagfirullahaladzim. Iya Bu, Coba makasih. bener aja usir aja. Jangan diusir Bu, ini kita lagi mau coba ngajak dia lagi besok insya Allah Bu ya, doain aja. Mudah-mudahan ini Ya doain aja ya Bu ya. Jangan gitu lagi ya. Iya, amin, amin. Terusnya aja. Iya. Iya Bu ya Bu, insya Allah ya Bu ya. Nah sekarang gini, kita juga minta doain juga nih dari tetangganya semuanya ya, biar dia bisa berubah total beneran nih ya. Iya Ibu ya, Ibu. Saya pamit dulu ya Bu ya, makasih banyak ya Bu ya. Mohon maaf nih malam-malam udah gak ganggu nih, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Nah. Pemirsa, sekarang di pagi hari ini saya kembali lagi ke rumah yang semalam kita ikutin ya. Nah kita pengen tahu nih, wanita ini siapa nih yang bertemu dengan laki-laki semalam ini yang kayaknya akrab banget gitu loh. Kita cari tahu sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Fadli, Saya mau ini nanya. kenapa ada kamera segala sih? Ya maaf Ibu ya sebelumnya ya. Kemarin itu kita dapat laporan dari suaminya bahwa istrinya ini suka keluar yang pulangnya malam gitu ya kan. Terus
bawa belanjaan, bawa apa segala macam dan lain-lain lah pokoknya. Nah intinya kita udah ngikutin ini yang kedua kalinya nih Bu. Yang sebelumnya kita pernah nge-gap istrinya itu ada di hotel. Nah saya coba pengen tanya sama Ibu. Nah ini nih, ini ceweknya, ini cowoknya nih. Coba Ibu lihat, coba Ibu lihat. Ini suami saya, Mas. Nah ini dia yang kita lagi pengen buktiin. Nah makanya sekarang saya ketemu sama Ibu. Saya pengen cari tahu ternyata ini benar-benar suami Ibu. Benar suami saya. Mas tahu dari mana itu informasi itu dari mana? Tahu dari mana? Iya, ini kita dapat informasi dari justru suaminya si cewek ini. Ya sebelumnya saya minta maaf banget Ibu ya. Saya bukannya mau mencampuri urusan keluarga Ibu, tapi paling enggak ya saya cuma pengen klarifikasi aja gitu ya. Sekarang perempuannya di mana sekarang Mas? Saya pengen tahu gitu loh. Perempuannya di mana Nah, gitu. kita juga belum ketemu lagi sama perempuannya, tapi kita akan ketemu Saya lagi jadi sama dongkol perempuannya. atau enggak? Benar. Sekarang minta fotonya dia sekalian. Apa emas ngada-ngada apa gimana gitu. Tadi kan Ibu udah lihat sendiri kan. Saya foto mau foto. ini jelas Ya udah aja. nggak apa-apa sih, saya tulis ini deh. Iya, nomor telepon saya ya. Nanti saya kirimin nih Bu ya. Sekarang juga, pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya sekarang. Ini jangan-jangan nih Mas Padi nih mau ngancurin keluarga saya kali ini Mas Padi. Ya udah gini aja nanti ya. Ibu kan udah pegang nomor telepon saya Iya. ya. Saya kemungkinan nanti akan ketemu lagi sama perempuannya, nanti saya akan kabarin sama Ibu. Ya Bu ya? Oke, saya Ya. tunggu nih Mas Padi ya. Iya, iya. Ustaz, sebelumnya saya minta maaf nih karena kita harus balik lagi ke sini Pak Ustaz. Karena saya nggak tahu lagi nih harus bagaimana, karena memang kemarin sudah sempat di shock terapi. Ya ternyata tubuh kita ini boleh dibilang apa ya, belum jerah Ustaz. Kemarin suami jadi komplain lagi. Astagfirullahaladzim. Mbak, katanya Mbak kemarin kapok. Mbak mau bertobat, mau meninggalkan perbuatan dosa yang udah Mbak lakuin. Kenapa masih Mbak ulangin lagi? Apalagi saya dengar dari Bang Fadli, Mbak ini ngerebut laki orang. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha au aksuha." Kata Rasulullah, bukan termasuk daripada golongan kami seseorang yang mengambil suami orang lain atau seseorang yang mengambil istri orang lain. Yang banyak dilakukan oleh manusia di zaman sekarang, yaitu takbir, cinta terlarang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ilah Pak Ustadz. Allah Akbar. Nah sekarang gini Mbak, saya mau tahu sama Mbak, saya mau tanya sama Mbak. Orang bicara masalah hilaf itu kan berarti dia tuh nggak sadar dia ngelakuin itu namanya hilaf. Tapi kan Mbak tahu nih, kalau apa yang Mbak lakuin itu salah. Mbak yang Mbak lakuin ini nggak bener. Itu pekerjaan yang gampang Pak Ustadz, harus ngepasin anak-anak saya. Karena suami saya kurang mencukupi buat anak-anak saya. Astagfirullahaladzim, Mbak. Rasulullah udah sering kali ngingetin, ayyuma mra'atin lam tashkur zaujuha falaknatullah alaiha. Kata Rasulullah, siapa saja istri yang mereka tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan melalui tangan suaminya, maka perempuan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak tahu maknanya dilaknat, dibuang jauh dari rahmat Allah. Kalau ada seseorang dibuang jauh dari rahmat Allah, maka jangankan masuk ke dalam sorga, cium harum sorga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada hadiah buat Mbak Diana. Mbak bisa buka sendiri, silahkan. Ya apa ini Pak Ustadz? Udah Mbak Diana buka aja, ya. Mudah-mudahan hadiah ini bisa bermanfaat buat Mbak.
Apa ini Pak Ustaz? Saya mau main mati Pak Ustaz. Sekarang atau nanti kita akan ditulis nama kita di papan nisan ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan bertemu dengan kematian. Cepat atau lambat kita akan bertemu dengan kematian. Ini sebagai tanda akan dipasang nanti di jalan-jalan, di rumah kita, bahwa kita sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Mbak nangis? Belum siap buat mati. Kalau belum siap buat mati harusnya meninggalkan dosa, bertaubat kepada Allah, persiapkan bekal sebanyak-banyaknya buat masuk ke dalam kubur. Mbak, ada seseorang juga yang pengen ketemu sama Mbak. Yang tanpa sadar, Mbak udah menyakiti orang tersebut tanpa Mbak menyakiti secara langsung. Dan orang ini pengen banget ketemu sama Mbak. Teman-teman, bisa dimasukin orang ini. Jadi ini. Saya kalah ini lepas saya ketahuan. Kasih gue. Tanya lu punya anak gak sih? Ada Pak. Lu mikir dong ke anak lu. Anak gue juga perempuan. Gue juga punya anak. Gue hampir pisah sama laki gue tuh gak gara-gara lu. Kamu kedua-dua kali sih. Bapak istirahat, Pak. Dia gak mau sih. Mau pakai ada minum. Mbak, udah, Mbak. Mbak, tenang dulu Mbak, istighfar Mbak. Maafin saya Pak. Udah sih gak mau. Lu tuh tetap pelakor apa enggak? Pas tangan gua. Astagfirullahaladzim. Tunggu sekarang. Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak, itu baru di dunia aja dia udah kagak redo Mbak. Orang yang pernah dizolimin, kalau kita nggak dapat redonya di dunia, nanti di akhirat kita bakalan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya kebaikan, kebaikan kita akan dilimpahkan ke mereka. Tapi kalau kita nggak punya kebaikan, keburukan mereka akan dilimpahkan kepada kita. Bang Fadli, yaudah kita langsung masuk ke proses pengkafanan aja. Ya. Ayo. Sekarang. Mana santri, kita tahu santri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Angkat, Saya angkat. Taruh di belakang sini nih. Mbak Diana, lihat di samping kiri Mbah. Ini liang kubur. Semua yang bernyawa pasti akan masuk ke dalam liang kubur. Dan Mbak lihat sekarang di sini. Sebelah kanan saya siapa, Mbak? Ayah kemana aja ini? Ini seperti orang ya. Biar mama tahu semua lah jalan itu berakhir di sini. Ayo sekarang saya minta abang bantu buat nurunin istrinya. Turun Dalam istrinya, kubur. Bang, Ayo bawah, abang, bawah, abang. bawah. Ya, Ayo santri satu dibantu. lagi. La ilaha Orang di bawah ya. illallah, Dua la lagi. ilaha illallah. Sekarang abang azanin istri sama komatin istri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kenapa abang gemeteran bang azan dan komatnya? Abang sayang sama istri. Abang takut kalau istri meninggal bang. Abang cinta sama istri. Mbak Diana dengar, suami begitu cinta sama Mbak. Walaupun sudah berkali-kali disakitin sama Mbak, dia tetap cinta sama Mbak. Dia berharap banyak dengan Mbak ikut di bekal sebelum ajar ini, Mbak bisa berubah. Mbak bisa menjadi orang yang lebih baik, yang nurut sama suami, yang mendengar kata-kata suami, yang tidak lagi berbuat maksiat di belakang suami. Ayo santri, boleh tutup. Ayo, La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo semuanya tinggal. Fadli. Semua ditinggal. Ya, lampunya dimatiin ya, tolong ya. Ya, santri udah matiin lampunya. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka, siapa nabimu? Kenapa ya Pak Ustadz? Ini dia kayaknya tadi udah coba ngeluarin tangan, guling-guling terus Pak Ustadz. Udah biarin aja dulu bang, sabar bang, banyak istighfar, doain istrinya. Ya, biar kasih kesempatan dia buat belajar, biar banyak pelajaran yang didapat dari dalam Dia sini. minta panggil Ustadz, minta dikeluarin. Tangannya udah keluar tuh Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Dia ngerasa kayak lagi ditusuk-tusuk katanya Pak Ustadz. Biarin aja dulu bang ya, abang sabar, banyak istighfar bang. Doain istrinya mudah dapat hidayah dari Allah. Amin ya Allah. Dengan asbab dimasukin dalam kubur ini dia banyak belajar insya Allah. Bang sabar ya Bang ya. Biar kasih kesempatan istri Abang belajar lagi nih Bang. Biar dia benar-benar tobat, nggak ngulangin lagi Bang. Ya Bang. Astagfirullahaladzim. Dia kayak ditusuk rasanya Bang Ustadz katanya. Dia benar-benar ketakutan banget Ustadz. Nah. Dia mau kemana? Dia kemana nih? Astagfirullahaladzim. Nah, dia sujud-sujud begini Pak Ustadz. Allah Akbar. Ini justru malah nggak kelihatan nih, bahaya nih di kita nih. Nih bagaimana nih tim nih? Ya, dia nungging-nungging begini nih. Nah, dia keluar lagi nih. Saya juga nggak ngerti nih Bang, dia kayaknya lagi ngerasa sesuatu di dalam kubur sini nih Bang. Jadi guling-guling ngerasa kepanasan, ngerasa ada tusuk-tusuk nih, saya nggak ngerti nih. Pak Ustadz, gimana ini Pak Ustadz? Udah bang doain aja bang. Ya. Tunggu ya Bang, ya sabar ya Bang, kita kasih kesempatan Bang belajar ya Bang ya. Kita tunggu beberapa menit lagi deh Bang. Astagfirullahaladzim. Dia tidak Mudah-mudahan semua yang dilihat sama istrinya abang di sini, mudah-mudahan jadi asbab buat dia benar-benar berubah menjadi orang yang lebih baik. panas ya. Pingsan nih bang Fadli nih kayaknya nih. Jadi pingsan. Ayo bang, kita lihat, bang. Santri standby, santri. Lampu dinyalain. Ayo. Ayo dibuka, angkat, geser, mari angkat, tutupnya angkat, mari angkat. Suaminya turun. Astagfirullahaladzim. Mana minta ambil minum dong, bagi minum. Bang, makasih. Diangkat sedikit kepalanya, kasih minum, Bang. Diusapin airnya ke mukanya, diusapin kayak saja ya. Diusapin Nah, Mbak Diana. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Mbak Diana dengar suara saya kan? Mbak Diana kenapa teriak-teriak? Ada yang tusuk-tusuk panas. Kenapa Mbak Diana? Apa yang Mbak Diana rasain dalam sini? Kuat dong, panas banget ya Allah, panas saya sakit semua ya Allah. Tadi saya dengar juga ada yang ditusuk-tusuk. Apa yang ditusuk mbak? Kepalanya Ustaz. Pak Ustaz nggak mau lagi Pak Ustaz. Tobat ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya. Mbak Diana udah tahu kan? Bagaimana nanti kalau kita sudah meninggal beneran Mbak Diana, di dalam sini kita sendirian, gak ada yang nemenin. Mbak Diana mau teriak-teriak bagaimanapun gak ada yang bisa dengar suara Mbak Diana. Gak ada yang bisa bantuin, gak ada yang bisa keluarin, gak ada yang bisa nemenin kayak sekarang begini suami Mbak turun ke bawah sini untuk nemenin Mbak. Mbak Diana, pada saat nanti kita meninggal, gak ada satupun yang kita bawa. Coba lihat, Mbak Diana lihat. Mbak Diana berjuang buat apa? Mencari harta. Nah, dengan cara yang salah, Mbak Diana lakuin. Tapi apa yang Mbak Diana bawa ke dalam sini? Gak ada, Mbak.